Hadis yang lain sahih, hadis ini kok dhaif, inilah. Karena sanad hadis itu kadang-kadang berbeda. Gitu. Jadi kalau saya sampaikan, ada tower seluler ambruk menimpa satu rumah dan ambruknya ke arah selatan, ke arah selatan. Tower itu ambruk, rumah hancur, satu rumah, dan ambruknya ke arah selatan. Ini antum jangan pikiran yang punya rumah di arah selatan tower ya. Lah kemudian ini kan menimbulkan berbagai kabar kan, si A melihat, ya kan, si B melihat, si C melihat, kesimpulannya sama, si A, si B, si C, ya kan, sama, si A, si B, si C sama, tiga orang melihat tower itu ambruk menimpa satu rumah dan ambruknya ke arah selatan. Itu si anaknya nyampaikan kepada bawahannya, orang kampungnya kan, terus disampaikan. Si B juga menyampaikan, si C menyampaikan bahwa kabar ini kan jadi liar kan. Siapapun yang bisa menangkap kabar ini kan ya siapapun. Ada orang baik yang menangkap, ada orang yang jelek menangkap, ya kan? Nah, kabar ini ada yang menangkap orang jelek. Ya namanya orang dengar kan bisa saja seorang preman. Nah, itu ya. Preman ini dengar dari antum gitu. Karena antum yang tidak preman. Antum itu cerita di depan rumah ada orang kampung cerita ini gini. Kemudian ada yang mendengar tadi preman. Memang suka mabuk, ya kan, suka malak, juga tidak mau sholat. Kemudian orang preman ini jujur saat itu jujur, urusan lain walau, ya kan, saat ini jujur. Maka kemudian dia menyampaikan kepada orang lain, bahkan disampaikan kepada tetangganya, yang tetangganya itu imam masjid, karena mereka, Pak, sana itu ada jangan lewat jalan sana, karena sana ada tower ambruk ini. Tapi saat itu dia jujur. Dan ternyata imam yang jujur ini rawi, ya? Mau tidak mau kabarnya itu benar, tetapi status kabar ini dhaif. Karena apa? Karena kabar ini melalui jalan, kabar ini melalui orang yang tidak baik. Maka kalau salah hukum hadis lewat ini si A tadi sampai kepada seorang imam masjid ini dianggap dhaif. Kenapa? Ada orang jahat, walaupun kabarnya benar. Nah si B ini kabarnya sama, cuma dia ceritanya di masjid sama teman-teman yang baik. Teman yang baik dikabarkan sama keluarganya benar mengabarkan kepada seorang imam sholat, imam masjid. Maka kabar ini lurus baik. Ini hadis ini siapanya itu adalah sahih. Apakah seorang imam masjid tadi tidak boleh berdasar dengan kabar ini? Boleh. Memang dia sana kok. Setelah dicek dia ambruknya menimpa rumah satu, kemudian ya kan ke arah selatan. Nah itu ke arah selatan. Boleh karena dikuatkan dengan hadis yang lain, dikuatkan dengan cerita yang lain. Begitu. Jadi di dalam hadis ini walaupun dhaif itu mempunyai dasar hukum yang boleh digunakan untuk hukum bahwa air itu hilang sucinya, ya kan? Ketika air itu adalah berubah salah satu 3 sifat air. Jadi air itu punya 3 sifat: aroma, warna, kemudian rasa. Kalau salah satu ini hilang, itu sudah.
Warnanya apa? Bening. Apakah ada aroma banteng? Tidak. Tapi ketika air ini dirasakan ada rasa banteng. Atau dibalik, rasanya air. Ya kan? Rasanya air tawar. Tetapi ketika dicium baunya, maka air ini kehilangan kesucian. Ibu godok, ya kan, air putih diceret, karena nanti ada pakukan-pakukan mau datang. Airnya, asalnya, warnanya bening, rasanya ya air putih, aromanya ya tidak bau. Kemudian dituangi kopi, karena pakukannya suka kopi. Maka begitu sudah berubah warnanya, ya kan, kecoklatan, air ini kehilangan kesuciannya untuk mensucikan. Bukan mensucikan lagi. Air ini karena aroma kopi sudah hilang untuk mensucikan. Dan inilah Rasulullah SAW membabarkan kepada kita tentang hukum air. Nah, kenapa toharoh kok yang dibahas air? Karena dalam ibadah toharoh itu memegang kunci keabsahan ibadah itu. Rasul kata miftahus sholati at-tahur. Kuncinya sholat, sahnya sholat adalah bersuci. Jadi sangat luar biasa. Kalau beliau membahas dalam urusan ibadah, beliau bahas dulu toharoh. Kalau toharohnya itu tidak benar, maka tidak mengesahkan ibadahnya. Toharoh yang tidak benar tidak akan mampu mengesahkan ibadahnya, karena kunci ibadah diterima adalah toharoh. Ada waktu sedikit, saya buka pertanyaan sebelum saya akhir. Ya, gimana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, pertama tadi tentang laut. Sebatas mana ikan dikatakan atau ikan dikatakan dari laut, karena ini ada anjing laut itu kan bisa hidup di darat juga, terus kura-kura juga bisa hidup di daratnya. Itu apakah termasuk penghuni laut apa tidak? Yang pertama. Yang kedua, dan yang kawan-kawannya. Yang kedua tentang ini tadi